Halo semuanya, saya Feryano Rizky. Video ini merupakan lanjutan pembahasan dari implementasi stack menggunakan linked list. Jika teman-teman belum menyimak video saya sebelumnya, teman-teman wajib untuk menyimaknya. Link sudah saya sertakan di pojok kanan atas. Di situ nanti ada pop-up yang muncul, silahkan teman-teman untuk mengeceknya terlebih dahulu. Karena teman-teman wajib untuk memahami yang namanya konsep sebelum beralih ke implementasi. Oke? Jadi jika teman-teman sudah menyimaknya, mari kita lanjutkan saja pembahasan kali ini. Oke? Selanjutnya ada fungsi display untuk menampilkan elemen yang dalam hal ini akan mencetak value 60 dan 15. Jika fungsi display dipanggil dan jika top sama dengan null, maka stack kosong dan stack underflow akan ditampilkan ke layar pengguna. Dengan bantuan pernyataan return, program akan keluar dari fungsi display. Jika kondisi if bernilai false atau salah, yang artinya stack tidak kosong, maka semua pernyataan ini akan dieksekusi. P adalah variabel pointer bertipe data struct node yang diberi nilai sama dengan top. Top menyimpan alamat node pertama, maka P juga akan menyimpan value dari alamat node pertama. While di sini adalah perulangan. Selama P tidak sama dengan null, maka perulangan akan terus mengeksekusi dua pernyataan ini. Pernyataan pertama ada P arrow operator info, berarti bagian info dari node ini yaitu 60. Sehingga pernyataan printf akan mencetak 60. Lalu ada pernyataan selanjutnya yang akan memindahkan P ke node berikutnya. Karena P arrow operator link berarti bagian link dari node ini. Ingat kembali bahwa bagian link dari setiap node selalu menyimpan alamat node berikutnya. Pada kasus ini, P akan menyimpan alamat node berikutnya yaitu alamat node ini. Saat perulangan while dijalankan kedua kalinya, maka kondisi akan diperiksa lagi. Apakah P tidak sama dengan null? Saat ini kondisi akan benar atau true. Karena P menyimpan alamat node ini yaitu 1001 yang berarti P tidak sama dengan null. Maka selanjutnya, pernyataan printf akan mencetak bagian info dari node ini yaitu 15. Pernyataan ini lagi-lagi akan mengubah nilai P. Karena P arrow operator link berarti bagian link dari node ini yaitu null. Maka null akan diteruskan ke P dan P menjadi sama dengan null. Saat perulangan while dijalankan ketiga kalinya, apakah P tidak sama dengan null? Nah, saat ini kondisi akan bernilai salah atau false. Maka program akan keluar dari perulangan while. Jadi inilah konsep dari jalannya program. Kemudian ada pernyataan printf yang akan menampilkan menu pilihan untuk push, pop, display, dan exit. Kemudian pernyataan printf ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan pilihannya. Misal kita pilih 1 untuk input elemen ke dalam stack, maka case 1 akan dieksekusi. Pernyataan ini memungkinkan kita untuk memasukkan nomor yang ingin diinput sebagai value elemen ke dalam stack. Kemudian fungsi push akan dipanggil dengan value 6 yang baru saja kita inputkan tadi. Dan program kemudian akan mengeksekusi fungsi push ini. Sesudah program mengeksekusi fungsi push, maka program akan kembali ke main function. Dan di sini ada pernyataan break yang akan membantu jalannya program untuk keluar dari pernyataan switch. Dan inilah fungsi dari while one loop sebagai perulangan yang tak terbatas. Sehingga akan terus-menerus mengulang dalam menampilkan semua pernyataan ini. Seperti yang teman-teman lihat, push, pop, display, dan exit. Sehingga program tidak akan berakhir kecuali saat pengguna memilih exit. Jadi inilah akhir dari program. Pernyataan printf akan menampilkan pilihan push, pop, display, dan exit. Pernyataan scanf memungkinkan kita untuk memasukkan pilihan. Pilih 1 untuk memasukkan elemen ke stack, maka case 1 akan dieksekusi. Lalu pernyataan scanf memungkinkan kita untuk menginputkan value ke dalam stack. Kemudian fungsi push akan dipanggil dengan value 6 yang baru saja kita inputkan tadi. Dan setelah fungsi push selesai dieksekusi, maka program akan kembali ke pernyataan break. Pernyataan break akan membantu mengeluarkan jalannya program dari pernyataan switch. Dan kemudian while one loop akan dijalankan lagi sebagai perulangan tak terbatas dalam menampilkan semua pernyataan printf push, pop, display, dan exit. Nah, pada poin ini sudah kedua kalinya while one loop menjalankan tugasnya untuk mencegah program berakhir dengan sendirinya.
Saat ini stack sudah memiliki 4 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40. Lalu kita coba untuk memilih 3 untuk menampilkan elemen, maka fungsi display akan dipanggil dan elemen dalam stack akan ditampilkan. Elemen yang pertama kali ditambahkan dari top adalah 10, lalu disusul dengan elemen kedua yaitu 20, disusul dengan elemen ketiga 30, dan yang terakhir adalah 40. Kemudian kita coba untuk memilih 2 untuk menghapus elemen dari stack. Maka elemen dengan value 40 akan dihapus dari posisi top stack. Lalu berikutnya 30 kita hapus dan seterusnya. Oke. Jadi inilah akhir dari video pembahasan kita mengenai stack dengan konsep linked list. Saya harap teman-teman bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.